Hai 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 teman-teman, jadi kali ini kita akan bedah buku bersama alumni Darul Aksara Ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, balik lagi di bedah buku alumni Darul Aksara Ekonomi Jilid 3 bersama saya Nur Hikmah SR. Di video kali ini kita akan membahas satu buku yang mungkin sudah banyak teman-teman baca dan mungkin sudah banyak yang mereviewnya. Nah, semoga dengan video kali ini bisa dapat menambah referensi teman-teman karena saya akan membagikan sudut pandang saya terkait salah satu buku bestseller, yaitu Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya, Kisah Sufi dari Madura, karya Rusdi Madhari. Buku ini mulanya adalah tulisan berseri selama 2 tahun di situs web mojok.co. Sejak pertama kali tayang, kisah Madura yang bernama Ca Dlahom ini digemari dan dibaca oleh sebagian atau setengah juta pemirsa dari mojok.co. Sedikit menyinggung siapa si Rusdi Madhari ini. Rusdi Madhari adalah seorang yang pernah bekerja sebagai wartawan lepas suara pembaruan pada tahun 1990 sampai 1994. Dan Rusdi Madhari pula menjadi sebagai redaktur majalah Trust di tahun 2002 sampai 2005. Dan beliau pula sebagai redaktur pelaksana media pada tahun 2009 sampai 2010. Nah, Rusdi Madhari juga adalah seorang penulis yang dimana bukunya merupakan ulasan kritik tentang media baik di Indonesia maupun di global. Seperti judul bukunya yang berjudul Karena Jurnalistik Bukan Monopoli Wartawan. Why this book? Kenapa sih saya merekomendasikan buku ini kepada teman-teman? Pertama, secara umum buku ini terdiri dari 224 halaman dan bisa kita lihat teman-teman bahwasanya dari cover saja itu full color. And in my opinion, buku ini nggak ngebosanin sama sekali teman-teman. Bahasanya ringan, ada unsur anekdotnya dan juga dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan kita. Ini keseluruhannya mengangkat tema terkait agama yang bisa mengetuk sisi religius para pembacanya, di mana tanpa sadar membuat para pembaca yang terutama beragama Islam bisa mengoreksi ulang tentang ibadahnya yang sudah dijalani hingga saat ini. Dijelaskan dalam Islam bahwasanya ibadah bukan hanya kepada Yang Maha Kuasa, namun menghargai dan menghormati hak orang lain juga. Cerita di dalam buku ini memiliki 2 bagian, yaitu Ramadan pertama dan Ramadan yang kedua. Ramadan pertama memiliki rangkaian yang terdiri dari 14 subbab dan Ramadan kedua memiliki rangkaian yang terdiri dari 16 subbab. Cerita bermula dengan kisah yang berjudul Benarkah Kamu Merindukan Ramadan? Di mana Ca Dlahom yang dianggap para warga sekitar yang kurang waras mempertanyakan sebuah spanduk yang dipasang di pagar masjid yang bertulisan "Selamat datang ya Ramadan, kami rindu padamu". Ini secara tidak langsung memberi sebuah pertanyaan yang cukup kritis hingga membuat kita bertanya-tanya, apakah ketika Ramadan tiba benar-benar dirindukan? Apakah yang dilakukan atas dasar kesukaan atau hanya sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan? Nah, saya mengutip satu kalimat dari Ca Dlahom bahwasanya segala sesuatu yang wajib itu tidak disukai oleh manusia. Terdapat cerita lain yang memiliki judul Membaca Syahadat. Dalam cerita ini, Ca Dlahom memberikan penjelasan bahwa syahadat bisa diterapkan dengan bagaimana kita melihat ciptaan Yang Maha Kuasa, mencintai Yang Maha Kuasa dengan mencintai semua makhluk ciptaannya, selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Seorang Ca Dlahom yang sudah dianggap tidak waras saja, tidak ada yang pernah tahu ternyata melalui wasilahnya Yang Maha Kuasa menyampaikan pesan-pesannya yang tersembunyi. Di mana ada pepatah dari Arab yang mengatakan
Unzur maqala wala tanzur man qala. Renungkanlah apa yang dibicarakannya dan jangan melihat siapa yang membicarakannya. Cerita dengan judul Membakar Surga, Menyiram Neraka ini memberikan kritik kepada orang-orang dalam menjalankan kehidupan beragamanya. Cerita ini dikisahkan ketika Cadwahum yang mundar-mandir sambil membawa obor dan berteriak di depan masjid ketika menjelang waktu sahur, di mana dia mengatakan bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat di masjid adalah orang-orang yang celaka karena sudah mengabaikan orang lain yang berada di desa menjalani kehidupan yang susah. Ini memberikan sebuah pandangan bahwa fokus beribadah tidak hanya yang bersifat kepada yang maha kuasa, namun juga melakukan ibadah yang memiliki, yaitu dengan membantu sesama manusia yang sedang kesulitan. Banyak terjadi ketika orang-orang menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa, tetapi mengabaikan kehidupan manusia yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Padahal membantu orang yang kesusahan mendapat amalan yang berlimpah agar mereka hidup dengan baik dan sejahtera. Cerita lainnya yaitu terdapat dalam judul Menghitung jarak dan kencing. Menghitung berapa kali kita buang air dari kita lahir hingga saat ini. Cadwahum memberikan sebuah perumpamaan ikhlas yang bagaimana melupakan tentang kebaikan diri sendiri. Ini seperti kita buang air kecil atau buang air besar, di mana tidak akan pernah selalu mengingat sudah berapa kali, sudah berapa lama, atau sudah berapa kali melakukannya sepanjang hidup kita. Jadi pada intinya yaitu dalam upaya untuk membantu orang tidak perlu mengingatnya, apalagi sampai memperhitungkan sejumlah angka yang sudah dikeluarkan, walaupun itu sudah dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama. Pesan penting yang mau disampaikan adalah bagaimana kita harus ikhlas dalam memberikan bantuan. Selanjutnya dalam cerita, masalah manusia pada hakikatnya sama, sekepalan tangan. Teman-teman, terkadang kita merasa diliputi oleh masalah silir berganti datang. Contohnya seperti mendapat tekanan dari orang lain maupun pada diri sendiri yang membuat kita feeling depresi. Hidup bisa menjadi lebih berat ataupun ringan tergantung manusia dalam menempatkan hatinya. Kita dapat memilih dengan cara bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Teman-teman, tahukah kalian, tidak semua orang di dunia ini bisa memahami niat kita sebenarnya. Mereka tidak terlalu tertarik dengan kita, jadi tidak perlu menjelaskan sesulit apa hidup kita, seusaha apa kita menjalankan hidup kita. Kita hanya akan melakukan apa yang ingin kita lakukan dan hidup seperti biasanya. Selanjutnya yaitu poin yang paling terakhir, poin paling penting sesuai judul buku, yaitu merasa pintar bodoh saja tak punya. Di dalam buku ini menjelaskan gambaran penyakit kita saat ini. Kenapa demikian? Terkadang kita mencari hakikat Allah. Apakah Allah nampak atau tidak? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Dalam buku ini menjelaskan sebuah kisah, yaitu suatu ketika, suatu hari ikan-ikan itu melompat keluar sungai dan bertanya, mana air? Dan lucunya, kenapa air ini bertanya mana air, padahal sekitar ikan itu penuh dengan air. Nah, seperti itulah kita, merasa pintar bodoh saja tak punya. Kenapa? Karena kita selalu menanyakan keberadaan Allah, padahal Allah meliputi kita setiap saat, melebihi dari denyutan nadi yang paling hangus yang pernah kita rasakan. Nah, teman-teman, itulah ulasan buku Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya dari saya. Dan personally,
saya kembali lagi merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh teman-teman. Dan komen di bawah ya jika teman-teman sudah membaca buku ini. Thank you for watching. See you next video. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.